Halo guys, balik lagi Tikus Susma di sini. Jadi hari ini gua mau unboxing helm ini. Ini dia, aduh, akhirnya datang juga. Sebenarnya tadi udah gua unboxing buat ngecek dulu nih helmnya udah sesuai tuh belum. Terus takutnya kan juga klon atau gimana, kan harus dilihat secara langsung gitu guys. Nah tadi ini udah gue buka, cuma gue masukin lagi karena udah sesuai kan. Nah ya udah deh, gue masukin lagi sekalian gue buat videonya kayak gitu. Sebelumnya kita lihat dulu di dusnya. EGV apakah ini? Shoot. Nah ini deh guys. Ini tuh gue baru ambil second, bukan brand new ya. EGV Corsa yang R. Ini yang replika Paul Espargaro. Euro ini size nya ml. Langsung aja kita keluarin. Nah jadi tuh ini bentar gue keluarin dulu. Bener-bener masih full set banget. Gue keluarin satu-satu. Nah dapat apa aja di sininya tuh? Ada spoiler yang masih belum dipakai sama sekali sama owner sebelumnya tuh, masih bener-bener bening banget kayaknya. Terus dapat, nah ini dia clear visornya, masih belum pernah dipakai juga, cuma dikeletek aja. Sekarang langsung ganti ke visor yang iridium aftermarketnya gitu guys. Nah ini dia, masih bening banget tuh, belum ada lecet sedikit-sedikit pun. Ini gue taruh bawah aja deh. Nah ini dia, tadi ngebungkus gini, gue nggak tahu bungkus kalau misalkan barunya gimana ya. Ini kita buka aja. Tadi udah gue buka, sekalian gue pasang intercom karena ngeliat dalamnya sekalian kan tadi. Nah ini dia helmnya guys. Ntar gue keluarin dulu. Nah ini dia. Nah jadi ini dia EGV Corsa R replika Paul Espargaro 2016. Jadi emang agak sedikit rancu ukuran Euro kalau misalkan dipakai sama orang Asia tuh sebenarnya sesuai nggak sesuai gitu. Ini kan gue ngambil M ya karena ada dua size kan, ML, MS. Kalau misalkan MS itu sendiri yang bisa pakai M masuk sebenarnya, cuma terlalu sempit di pipi, atasnya pas gitu. Nah kalau ini di pipinya pas, di atasnya agak sedikit, mungkin agak sedikit kelonggaran gitu. Tapi cocok-cocokan lagi, kalau kepala orang kan beda-beda. Ada yang cocok di Asian Fit, ada yang di Euro Fit juga ada yang cocok. Ini dia kondisinya masih bagus banget, masih mulus banget. Tadi udah gue pasang di intercomnya. Bakal ngegantiin si HJCR Pas 11 yang Pro-nya kemarin gitu, yang Crutch Low. Nah terus dapat apa lagi di full set pembelian dari ini, gue dari Jawa orangnya, ownernya sebelumnya. Masih lengkap banget tuh buku panduannya. Terus stiker-stiker. Ini sama klip-klip yang buat dalam helmnya, terus ini yang buat di ratchetnya, sama tagnya masih ada di dalam nih. Nah, kelihatan ya? Ini ya, yang ada bolongannya, masih ada tagnya. Terus ini dia guys, pin locknya pun masih disegel, belum dibuka guys. Terus sama ini tadi baut yang di sini kan udah diganti sama yang sebelumnya. Nah terakhir sampai tear off-nya juga masih ada guys. Nah masih belum ada yang dipakai sama sekali ini. Dapat harganya masih lumayan banget, dengan kualitas yang masih bagus banget gitu. Ini karena kegedean sedikit di orang, kesempitan sedikit di orangnya, makanya dijual gitu. Ini kelengkapannya masih baru semua, belum ada yang dipakai karena udah diganti sama aftermarketnya. Terus masih seger juga innernya. Kalau kalian lihat ya, masih mulus banget. Biasanya kan di sini udah nge-crack, di logonya di sininya juga, di busa-busa sampingnya udah nge-crack gitu ya. Karena emang rawan banget helm-helm kayak EGV, Shui, EGV yang K1, K3 SV juga itu rawan banget. Karena emang gak sesuai sih katanya suhu dan lain-lainnya. Ini juga kayaknya lebih keren kalau misalkan gue gantinya ke dark visor ya. Jadi ada dua step dia kuncinya.
visor locknya bisa. Nah, bedanya sama Pista di sini kan kita dikasih tirai-tirai penutup ini lah ya. Kalau misalkan di Pista dia cuma karet aja yang bisa dibuka tutup, tapi nggak bisa nempel gitu, harus dicopot. Nah, kalau yang di bawah ini bukanya dari dalam. Mungkin kalian udah beberapa ada yang tahu ya. Nah, gimana rasanya? Apakah seenak HJC R11 Pro nya atau lebih enak ini gitu? Sekalian ngabuburit, kayaknya kita bakal coba keliling-keliling sebentar buat ngerasain helm ini. Sebenarnya gue ada fitment sedikit, cuma kan kalau di jalan pasti rasanya agak sedikit beda gitu guys. Oke, gitu aja, kita coba langsung cus di jalan. Guys, balik lagi Tekusma di sini. Jadi gue mau sedikit cerita ini, jadi gue record aja di balik layar karena soundnya itu ternyata kayak crash gitu guys. Jadi kan gue mau konekin GoPro-nya ke intercom biar nggak pakai kabel-kabel menjuntai lucu itu. Nah, tapi ternyata malah nggak bener suaranya, kayak ground gitu. Nah, akhirnya ya udah gue rekam aja di belakang, nggak apa-apa. Ini sambil gue coba sinkronin nih sama yang di videonya. Nah, ini gue lagi ngetes di kecepatan yang cukup lah buat ngetes ventilasi. Nah, jadi rasanya itu langsung ke ventilasinya dulu aja deh, mumpung ini lagi pas ngebut. Ventilasinya itu adem banget, mirip sama si HJC R11 nya. Kalau HJC R11 nya itu udah adem banget. Nah, ini 11-12 lah dibanding dengan waktu itu gue pernah coba EGI Vika 1, terus NZ Trace, terus NJS dan lain-lainnya. Apalagi ya, NFR. Nah, yang paling adem yang selama ini gue coba itu HJC R11 sama si EGI Corsa ini, karena gue baru nyoba itu ya, belum ada helm lain. Nah, terus impresi gue pertama kali make ini tuh langsung gue keinget banget sama waktu dulu gue pernah make EGI Vika 1. Nah, itu fitmentnya tuh kurang lebih hampir sama guys. Kayak punya ciri khasnya sendiri gitu, sama-sama Euro. Jadi waktu itu EGI Vika 1 tuh ML juga. Nah, ini size ML juga. Tadinya tuh gue mau ngambil yang size M nya Asia, cuman karena kan kita nyari barang second, dapetnya juga untung-untungan. Agak susah juga nyari M ASEAN yang masih kondisinya bagus, harganya affordable banget. Nah, itu masih agak susah. Jadi akhirnya kemarin gue dapet kualitas yang masih bagus, masih ya sesuai yang tadi gue unboxing. Nah, itu masih dengan harga yang sesuai gitu. Jadi ya akhirnya ngambil size-nya size ML. Jadi lebih sempit dari L ASEAN, tapi lebih longgar dari M, dari ukuran M ASEAN kayaknya. Jadi kayak tengah-tengah gitu sih kalau yang pernah gue baca-baca di grup gitu. Jadi M Asia itu M Euro itu ada dua, MS sama ML nya. Kalau ML ini emang lebih lega dibanding si M Asia kayaknya. Tapi di bagian pipi atasnya itu masih agak sedikit longgar. Nah, kalau masalah ringannya itu mirip banget sama NZ Trace. Dibanding sama HJC R11 nya itu ini lebih ringan, karena kemarin mungkin gue ngambil HJC itu kan size M. Size M nya HJC itu busanya tebel banget. Nah, mungkin beda sama helm-helm lain ya. Busanya tebel banget, jadinya agak sedikit berat, mungkin ngaruh juga. Nah, itu sotoyan gue sih. Nah, terus lebih cenderung mirip sama NZ Trace nya entengnya, karena bahannya itu sebenarnya mirip-mirip. Kalau NZ Trace itu trick composite, ini tuh apa gitu namanya, cuma sama 3 campuran bahan itu, bukan yang full karbon. Jadi rasanya kurang lebih ringan itu mirip-mirip guys. Nah, sebelum itu gue mau ngambil Shui kan, sebelum naik ke pista nanti ada ya planning lah. Tapi malah nemu Corsa yang masih kinyis banget nih, kondisinya masih ya sesuai lah. Ya udah deh, akhirnya ngambil ini gitu. Karena susah gampang nyari helm second tuh.
yang masih kayak mulus baru banget gitu. Kalau ya cuma sekedar nyari aja pasti banyak juga, cuma yang nyari yang sesuai di hati itu emang agak susah sebenarnya guys. Nah, tadi gue pakai ngebut itu kerasa banget dia kalau mecah. Nah, kecepatan tinggi itu kerasa banget mecah anginnya bagus gitu. Jadi kayak nggak ngerasa ngenabrak angin gitu. Memang bentuknya yang aerodinamis ini ternyata membantu loh. Mecah angin tuh enak banget gitu. Jadi ya overall gue puas banget sama helm ini sejauh ini gitu ya. Bakal ngeganti sih aja CR 11 nya. Oke, sekian dulu review singkat dari gue ini karena udah mau buka puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selamat berbuka puasa juga bagi kalian-kalian yang udah menonton channel ini guys. Terima kasih. Akhirnya sampai juga di rumah. Next bakal bikin video-video lagi yang lebih menarik, lebih sering konten lagi mudah-mudahan. Karena masih ada beberapa kesibukan dari kemarin guys. Oke, see you on the next video. Bye bye, peace.